Ada rongsokan di situ? Sound effect. Mana rarongsoknya, mana tukang rarongsok tadi? Rarongsok. Bukan Shalom, saudara, nyapanya. Kita berikan tepuk tangan buat rarongsok tadi. Luar biasa, kayaknya seperti sesungguhnya. Tiap hari mungkin juga demikian mencari rarongsok di sekitar Lipo Karawaci barangkali. Saudara tahu arti rongsok itu apa? Sambil slide saya bisa ditayangkan. Ya. Rongsok itu apa? Halo? Calvert tahu kayaknya. Rongsok itu artinya bekas. Kasih tepuk tangan. Karena tadi menawar 1 miliar nggak dikasih. Ya. Rongsok itu artinya bekas. Apa lagi? Rongsok itu artinya apa? Ya? Ada yang angkat tangan? Ya, jawab. Barang yang rusak, kasih tepuk tangan lagi. Waduh. Tolong panitia nanti kalau ada hadiah door prize berupa mobil, boleh dikasih, tapi sayangnya nggak ada. Saudara, rongsok itu, kok nggak jalan, Michael? Ya. Rongsok itu sekalian artinya rusak sama sekali. Barang yang bekas, barang yang rusak sama sekali. Berarti jawabannya benar nggak? Benar. Rongsok itu juga dikaitkan dengan kalau manusia itu artinya bejat, hidupnya rusak. Nah, saudara, kalau gitu pertanyaan saya bagi kita hari ini, sore hari ini, kalau seandainya Anda adalah kipas angin, seandainya, betul ya? Anda termasuk kipas angin yang rongsok atau yang bagus? Ada yang bilang bagus loh, Coba yang bilang bagus siapa? Wah, bagus. Harganya berapa kira-kira? Berarti yang lainnya rongsok. Saudara, manusia bisa rongsok enggak? Bisa, karena arti rongsok tadi salah satunya adalah bejat, rusak. Nah, kita tahan dulu jawaban kita tentang apakah kita ini rongsok atau tidak. Ya, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama merayakan Natal di malam Natal ini. Tuhan berkatilah supaya kami dalam hikmat Tuhan boleh memahami makna Natal yang sesungguhnya. Supaya hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, atau kami yang selama ini datang ke gereja, atau yang baru pertama kali datang ke gereja, hari ini kami boleh tahu sebetulnya siapa sih kami ini, manusia seperti apakah kami di hadapan Tuhan. Tuhan, berfirmanlah. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan supaya Natal kali ini menjadi Natal yang dapat kami pahami, hayati, untuk menjadi pijakan hidup iman kami di tengah dunia yang rusak ini. Tuhan berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bersama firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 31 dan 32. Akan kita baca bertanggapan saja ya. Ayat 31 Bapak Ibu sekalian, 32 saya bacakan. Lukas 5 ayat 31. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Nah, saudara, setelah berdoa tadi mungkin saudara mulai merenungkan diri saudara termasuk kipas angin yang rongsok atau enggak. Setelah berdoa siapa tahu dapat pencerahan. Termasuk rongsok atau tidak. Manusia yang rongsok itu seperti apa sih? Kalau kipas angin rongsok, tadi nengok kiri kanan enggak bisa gitu ya. Yang menyebabkan kipas angin rongsok apa? Ini kipas anginnya ya. Ini sudah rongsok ya Pak Sinsin ya. Kalau saya jatuhkan boleh dong ya. Rongsok itu bisa terjadi karena jatuh ya. Apalagi biasanya, ada yang masih punya kipas angin di rumah? Bisa karena korslet ya, arus pendek, listrik terbakar. Kalau manusia itu rongsoknya gimana? Ada yang berkata, wah Musa, badan saya ini sudah rongsok. Artinya apa?
udah sakit-sakitan, ya. Kalau saudara berpikir bahwa rongsok itu adalah orang yang tubuhnya lemah, atau maaf orang yang difabel, yang tidak punya kemampuan, yang tangannya mungkin atau kakinya atau tubuhnya tidak sebagaimana orang kebanyakan. Lalu saudara hari ini berkata, oh maaf Musa, kalau begitu saya ini tidak rongsok. Saya orang yang kuat, yang sehat. Apakah saudara termasuk yang seperti itu? Maaf Michael, bisa dibantu? Ya. Apakah saya ini rongsok? Oh maaf, saya sehat, saya kuat, saya bukan rongsok. Tapi saudara maaf, banyak orang juga yang rongsok, yang sehat, hidupnya rusak. Bisa nggak? Orang yang sehat, lalu kemudian pakai narkoba jadi rusak. Orang yang sehat, lalu kemudian masuk penjara, hidupnya rusak. Bisa nggak? Di penjara itu kebanyakan orangnya sehat atau sakit? Hah? Yang jadi maling itu orang yang sehat atau yang sakit? Kalau jadi copet, saudara nggak bisa lari, ketangkep, betul nggak? Ya? Jadi saudara sekalian, orang yang sehat atau tidak sehat tidak menentukan apakah dia itu rongsok. Bahkan saudara sekalian, seorang yang bernama Nick Vujicic. Bisa dibantu? Oke. Nick Vujicic. Dia adalah seorang yang mengalami keadaan sejak lahir tidak punya tangan kiri dan kanan, tidak punya kaki kiri dan kanan. Kalau orang bilang bahwa ini adalah orang difabel, kalau kata kasarnya adalah orang yang cacat, ya. Tidak punya segala-galanya. Orang yang seperti ini mungkin adalah orang yang dianggap bahwa orang yang terpinggirkan. Tapi sesuatu Nick ini, seorang Australia, dia punya gelar sarjana 2. Dia seorang motivator, dia seorang public speaker, dia seorang penulis buku, bukunya banyak, saudara. Lalu kemudian dia suka menginjil, memberitakan Injil. Dia pengusaha, dia investor, dia aktor, dia produser film. Dan satu lagi yang membuat saya iri, dia bisa renang, saya enggak. Bayangin, tidak ada tangan, tidak ada kaki renang. Ada yang pernah lihat di YouTube? Dia renang ya, luar biasa. Dan dia melayani berkeliling dunia lebih dari 77 negara. Kalau begitu, saudara sekalian, yang menentukan seseorang rongsok atau tidak, bukan tubuhnya sehat atau tidak, sempurna atau tidak. Betul nggak? Hari ini Bapak Ibu yang kaleb lalu merasa tubuh saya rongsok. Maaf, tubuh boleh kayaknya lemah, tapi hidup belum tentu rongsok. Pertanyaannya kalau gitu, apa yang membuat seseorang itu rongsok atau tidak? Nick Vujicic berkata begini, I don't need arms and legs, I just need him. Nick, walaupun dia tidak punya tangan dan kaki, dia berkata, Tuhan, tidak apa-apa, saya tidak butuhkan kaki dan tangan, tetapi saya butuhkan Tuhan. Dalam kalimatnya yang lain dia berkata, Tuhan, saya tidak minta kaki dan tangan. Tidak apa-apalah Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya tidak memilikinya. Tetapi saya membutuhkan pengampunan yang dari Tuhan. Saya membutuhkan kasih dan kekuatan yang dari Tuhan. Maka saudara sekalian, sekalipun tubuhnya terbatas tampaknya, tapi hidupnya bukan rongsok. Amin. Kalau gitu, hal apa yang membuat manusia bisa rongsok atau bernilai? Jawabannya satu, saudara, adalah dosa. Dosa manusia membuat manusia sesehat apapun, sekuat apapun. Kalau di dalamnya, dirinya rusak, ya bawaannya jadi rusak. Betul nggak? Tetapi selemah apapun tubuh, ketika jiwanya dibebaskan dari dosa, maka dia boleh menjadi hidupnya bernilai. Saudara mungkin berkata, Musa, saya bukan orang rongsok. Saya pinter, saya pandai, saya sarjana, saya hebat, saya produktif. Mungkin jangan-jangan saudara berkata, saya Kristen kok, saya bukan rongsok. Saya datang ke gereja. Tapi saudara sekalian, maaf, bukankah juga banyak orang-orang yang pandai tapi hidupnya rusak? Orang Indonesia itu pandai-pandai nggak? Halo? Orang Indonesia pandai-pandai nggak? Pandai loh, orang Indonesia itu luar biasa. Sebelum orang Amerika atau orang Jerman menemukan kapal selam, orang Palembang sudah memproduksi ribuan kapal selam perharinya. Yaitu
Pempek kapal selam. Tapi betul loh, orang Indonesia itu pandai-pandai. Betul nggak? Orang Indonesia itu banyak yang pandai, saudara sekalian. Saya dulu pernah ikut pertemuan di bersama dengan Profesor Yohanes Surya, bertemu dengan banyak anak-anak Indonesia yang berbakat, lalu kemudian ada beberapa orang yang pandai-pandai, masih muda-muda. Saya kira anak SMA, ternyata sudah doktor, kerjanya di Jerman dan sebagainya. Jadi orang Indonesia itu pandai-pandai, betul nggak? Setuju? Pertanyaan saya, orang Indonesia yang pandai-pandai itu banyak di mana? Halo? Banyak di mana? Di luar negeri, karena ada kerjaannya banyak di sana mungkin. Oke lah. Tapi di mana lagi orang yang pandai-pandai itu? Banyak di Palembang. Orang Indonesia yang pandai-pandai itu juga banyak kok enggak bisa klik tadi, Michael? Banyak di penjara. Baca berita di koran. Doktor ini, master ini, bahkan kemudian jabatannya tinggi, ditangkap masuk penjara. Saudara maaf, kalau orang bodoh, enggak berpendidikan, enggak bisa kerja, enggak ada cara lain, lalu kemudian dia mencuri, walaupun itu salah, kita masih anggap, iya ya, kurang berpendidikan. Makanya buat jahat, betul nggak? Walaupun nggak benar tindakan itu. Tapi kalau orang yang gelarnya master, doktor, yang menjadi pejabat, lalu kemudian nyolong, gitu ya, masuk penjara, itu kebangetan nggak? Kebangetan. Maka bukan kepandaian yang membuat manusia itu bernilai. Bukan kehebatan, bukan kekayaan yang membuat manusia itu bernilai. Orang yang pandai pun bisa rongsok. Setelah saya mengenal sejak kecil, mami papi itu sering menerima orang-orang yang baik itu hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang setia. Tapi salah satu yang membuat saya terus teringat adalah seorang yang pernah datang ke rumah kami, hampir tiap bulan 2 kali datang ke rumah kami. Namanya Pak Dullah. Ya, Pak Dullah. Jadi kita manggilnya karena gerejanya mami saya itu gereja Pentakosta. Jadi manggilnya Dullah. Orangnya sudah tua, naik sepeda yang reot, sama tuanya, sama umurnya. Kalau datang, dia langsung jawab, panggil kami kan Sinyo. Sinyo, apa kabarnya Nyo? Saudara sudah tahu kan? Berarti dia asalnya Papua. Orang ini tidak berpendidikan. Ya, tidak pernah sekolah, sehingga dia tidak bisa baca. Orang ini, papi bilang, ini mantan maling. Mantan maling. Dia punya ilmu, jadi kalau mencuri selalu berhasil, karena dia punya ilmu menghilang. Untung setelah menghilang bisa kembali kelihatan, saudara ya. Katanya begitu. Tapi suatu hari dia bertemu dengan kasih Kristus. Dia bertobat dan mendapatkan Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dosanya diampuni, hidupnya dipulihkan dari orang yang berdosa, tidak lagi berdosa menjadi orang yang diampuni. Maka saudara, ketika dia mengalami itu, dia lepaskan semua kehidupannya yang berdosa. Dan di dalam keadaan dia yang tidak berpendidikan, dia memakai hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, dia sering keliling. Hampir tiap hari dia keliling. Apa yang dia lakukan? Dia keliling untuk memberitakan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Dia keliling untuk memberi dirinya menolong orang. Saudara, walaupun dia tidak kaya, dia miskin. Walaupun dia tak berpendidikan, maka dengan sepeda tuanya, dia menjadi berkat buat banyak orang. Amin? Jadi kalau begitu, apa yang membuat orang bernilai atau rongsok? Bukan pendidikan yang membuat orang bernilai. Bukan kaya yang membuat kita bernilai. Kalau saudara merasa bahwa hidup saudara adalah biasa-biasa saja, aman-aman saja, Anda bukan rongsok. Mari lihat di dalam diri kita. Apakah betul saudara dan saya adalah orang yang bernilai itu? Sejauh kita masih hidup di dalam dosa, sekalian, kita itu adalah rongsok. Karena hidup kita
tidak berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita putus hubungan dengan Tuhan, korslet. Maka saudara sekalian, itulah sebabnya firman Tuhan hari ini begitu indah. Ketika kita bicara Natal, untuk apa Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang untuk orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, untuk manusia yang berdosa itulah Tuhan Yesus datang, supaya manusia tidak selamanya menjadi rongsok karena dosa. Dosa itu digambarkan di dalam Alkitab, menjerat hidup manusia, membuat manusia tidak dapat melakukan apa yang baik, yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Manusia yang berdosa dikatakan mengalami maut di balik kematian. Maut itu adalah neraka. Tapi Tuhan Yesus datang ke tengah dunia. Bukan untuk sekedar dirayakan senang-senang. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk maksud menolong manusia yang rongsok karena dosa. Untuk beroleh selamat. Amin. Itulah sebabnya hari ini tema kita adalah precious. Kenapa? Mari kita baca bersama di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ayat 12-nya saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bertobat. Kadang-kadang kita pikir istilah bertobat itu membuat kita takut duluan. Betul nggak? Bertobat lepas dari dosa. Bertobat sesuatu yang berat. Tapi sesuatu pertobatan itu adalah satu langkah iman untuk melepaskan diri dari dosa bersama Tuhan Sang Juru Selamat. Amin. Pertobatan itu memberikan hak yang baru, yang sangat bernilai, dikatakan diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Dalam bahasa Yunani kata hak ini menggunakan kata exousia. Hak itu bicara otoritas, hak itu bicara keberadaan kita. Yang tadinya tidak punya hak itu, diberikan hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Statusnya berubah dari barang yang rongsok karena dosa. Manusia yang rongsok karena dosa mengenakan status yang baru. Amin. Bukan hanya itu, mari kita lihat berikutnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang Kristus lakukan? Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Pertobatan itu berbuahkan apa? Pertobatan itu berbuahkan masa depan baru yang bernilai, yaitu hidup kekal di surga. Amin. Perubahan yang baru terhadap masa depan manusia. Upah dosa adalah maut, kata firman Tuhan. Maut itu neraka, bersama selamanya di neraka. Itulah maut dalam hukuman. Tapi nasib atas masa depan manusia yang rongsok itu, yang berdosa itu, oleh Tuhan diubahkan, beroleh hidup kekal. Amin. Bernilai enggak itu? Bernilai. Itulah sebabnya malam hari ini ketika kita memilih tema kita hari ini adalah precious. Natal itu adalah sesuatu yang berharga. Berkat anugerah yang berharga buat kita manusia yang rusak karena dosa. Namun saudara perhatikan kembali kepada ayat ini. Lukas 5 ayat 32. Di dalam Lukas 5 ayat 32 firman Tuhan berkata begini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, saya suka dengan kata orang benar. Kata benar di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata dikaios. Dikaios itu pertama digunakan untuk menyebutkan orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Kata dikaios ini di dalam Alkitab juga digunakan untuk menyebutkan orang yang berdosa lalu diampuni dosanya oleh Tuhan, maka dianggap benar. Tapi kata dikaios juga digunakan untuk menyebutkan apa? Yaitu untuk menyebut orang-orang
yang menganggap dirinya benar. Kalau menganggap dirinya benar, orang benar nggak? Belum tentu benar, betul nggak? Menganggap dirinya benar. Orang yang membanggakan dirinya sebagai orang benar. Orang yang membanggakan diri atas kebajikannya. Baik itu sesuai kenyataan atau cuma imajinasi saja. Tuhan bilang, kalau engkau menganggap dirimu biasa, baik-baik saja. Engkau bukan rongsok. Engkau tidak membutuhkan pengampunan dosa. Engkau tidak merasakan kerusakan karena dosa dalam dirimu. Engkau tidak menyadari masalah terbesar manusia yang dimana Kristus datang untuk menolong hidupmu. Maka kita ini yang bersikap begitu tuh, itulah yang Tuhan maksud. Orang yang menganggap dirinya benar. Ngerasa benar. Orang yang ngerasa benar butuh Tuhan enggak? Enggak ngerasa butuh Tuhan. Kalau enggak ngerasa butuh Tuhan, beroleh selamat nggak? Saudara pernah giginya bolong? Betul ya? Saya pernah, saudara. Dulu saya takut dokter gigi. Dokter gigi itu bagi saya adalah dokter yang paling kejam di dunia. Wah, di sini ada dokter gigi ya. Saya soalnya waktu kecil ke dokter gigi. Lalu kemudian disuruh buka mulut gitu ya. Begitu baru buka mulut, dokternya itu ambil alatnya, bor itu kan. Lalu dia coba, zing, zing, zing. Betul nggak? Biasanya dokter gitu kan? Saya pikir maksudnya apa ya, bikin ngeri aja gitu. Zing, 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 zing. Jadi waktu kecil itu saya rasanya ngeri, zing, zing, zing. Maka saya takut ke dokter gigi, saudara sekalian. Jadi gigi saya bolong-bolong semua. Setiap kali mami bilang, giginya bolong ya, sakit ya, bengkak ya. Enggak bolong. Sakit nggak? Enggak sakit. Karena lebih ngeri ke dokter gigi. Betul nggak? Ada nggak di sini yang takut ke dokter gigi? Yang senyum-senyum itu tahu. Saudara lakukan apa biasanya? Tambal pakai nasi? Apa lagi ya? Walaupun gigi udah bengkak, gusinya udah bengkak, diem aja. Betul ya? Waktu ditanya sama mama, giginya bolong ya? Enggak apa-apa. Sakit nggak? Enggak. Betul ya? Cari garam, kumur pakai garam, betul ya? Saudara saya tanya, kalau saudara giginya bolong, sakit nggak? Sakit. Kalau giginya bolong, sakit, tapi nggak ngaku kalau giginya bolong, supaya nggak ke dokter gigi, pertanyaannya, giginya jadi sembuh nggak? Tiba-tiba ketutup nggak? Enggak. Jadi kalau kita menyangkali sakit kita, maka tidak pernah kita itu siap untuk disembuhkan. Betul nggak? Kalau kita sebagai manusia tidak menyadari kerusakan yang diakibatkan dosa buat diri kita. Kita anggap diri kita baik-baik saja. Kita bukan rarongsok. Dosa itu bukan bagian kita. Maka Tuhan katakan inilah orang yang disebut orang benar di sini. Merasa benar. Kalau Anda merasa benar, maka kehadiran Kristus di waktu Natal, yang Tuhan datang untuk maksud menyelamatkan orang berdosa itu, menjadi bagian yang bukan menjadi bagian saudara. Sementara Tuhan sedang menyediakan sukacita keselamatan. Hidup dosa kita diampuni, disediakan hidup kekal, status kita dipulihkan seperti rarongsok yang tidak berguna, lalu kemudian dipulihkan kembali. Tetapi sayang, kalau kita berkata, saya baik-baik saja, saya nggak membutuhkan Tuhan. Saudara, masihkah Anda merasa hidup Anda baik-baik saja? Dan tidak membutuhkan Yesus? Maka poin pertama, saudara sekalian, penting bagi pesan kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadari kerongsokan hidup Anda karena dosa. Bertobatlah. Tidak ada dosa dan kerusakan moral yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni dan tidak dapat diperbaiki di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apa sih kerusakan yang disebabkan dosa yang tidak dapat diampuni dan dipulihkan di dalam Tuhan? Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus duduk bersama orang berdosa. Sakeus pemungut cukai yang menjadi musuh rakyat karena dia memeras rakyat, orang yang berdosa. Tuhan ampuni. Amin. Seorang pelacur
yang berkali-kali melakukan pelacuran, yang hidupnya rusak sebagai wanita yang rusak. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan hidupnya menjadi murid Tuhan. Amin. Kerusakan apa yang ada di dalam diri saudara? Jangan biarkan seperti gigi bolong. Saudara biarkan. Mari datang kepada Tuhan dan bertobat. Biarlah Natal ini menjadi kesempatan kita boleh mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan. Natal itu begitu berharga untuk menjadikan hidup saudara berharga. Amin. Saudara bicara tentang rarongsok. Maka saudara sekalian, dunia ini adalah dunia yang dipenuhi oleh orang yang berdosa. Dunia ini adalah dunia yang rusak karena dosa. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara bayangkan tentang dunia ini. Kadang-kadang kita menganggap dunia ini nyaman dan enak. Makanya Natal enaknya jalan-jalan, betul nggak? Natal enaknya menikmati yang indah-indah. Saudara menganggap dunia ini indah. Saudara, dunia ini adalah dunia yang harus kita bayangkan sebagai dunia yang rusak karena dosa. Kematian per tahun itu adalah 61.315.000 orang. Kalau sering tahu dari kematian itu, maka kematian karena kelaparan itu per hari ini, ya setiap harinya itu 21.650 orang meninggal. Kalau dibagi per jam, maka 903 orang per jam meninggal karena kelaparan. Artinya, dari tadi kita dari awal jam 5, sekarang pas jam 6, 1 jam. Berarti sementara kita merayakan Natal di sini senang-senang, ada 903 orang di penjuru dunia, di berbagai penjuru dunia, meninggal karena kelaparan. Dunia ini bukan dunia yang baik-baik saja, betul nggak? Kematian karena AIDS. Kalau AIDS ini boleh dianggap sebagai bentuk kerusakan moral yang mengakibatkan sakit ya sampai meninggal. Kematian karena AIDS di tahun 2024 ini 1.651.880 orang sampai hari ini. Kalau dibagi 365 hari, maka jumlahnya per hari yang meninggal karena AIDS adalah 4.525 orang meninggal tiap hari. Banyak nggak? Dunia yang seperti apa? Dunia yang penuh kerusakan karena dosa. Karena banyak hal. Kalau ini dibagi per jam, berarti per jamnya yang meninggal karena AIDS itu 189. Jadi selama kita kebaktian sampai pas jam 6 sekarang ini. Dari tadi mulai jam 5, teng, sekarang jam 6, teng, sambil kita merayakan Natal di sini, 189 orang meninggal karena AIDS di berbagai penjuru dunia. Itulah dunia kita hari ini. Kalau ketiadaan harapan di dunia ini digambarkan dengan orang yang putus asa, yang meninggal karena bunuh diri. Ya, orang bunuh diri kan karena putus asa, betul nggak? Maka kalau putus asa itu diwakilkan dengan indikator yang namanya meninggal karena bunuh diri. Sampai hari ini jumlah orang yang bunuh diri di tahun 2024, angka kematian di tingkat dunia nilainya adalah 1.053.000 orang 734 sampai tanggal hari ini. Kalau dibagi per hari, maka tiap harinya yang meninggal karena bunuh diri 2.887 orang. Banyak enggak? Banyak. Kalau dibagi per jam, maka 120 orang meninggal bunuh diri per jam. Kalau itu menjadi wakil atau indikator dari hidup yang tidak punya harapan, hidup yang putus asa, maka sementara hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan kasih Tuhan yang besar, untuk menaruh iman harapan kita punya harapan di dalam Kristus. Ada kekuatan, ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada hidup kekal. Hidup ini hidup yang bernilai, ada sukacita. Tapi sambil 1 jam kita merayakan Natal ini, 120 orang
meninggal karena bunuh diri. Kalau kita perpanjang kebaktian ini menjadi 2 jam, berarti berapa? 240 orang. Kalau kemudian kita jalan-jalan sepulang ini makan di mall 1 jam, 2 jam, menambah berapa lagi? Kalau gitu pertanyaannya, di dunia yang rongsok ini, di dunia yang kehilangan harapan, di dunia yang banyak orang yang putus asa, di dunia banyak orang berdosa ini, kalau saudara telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, apa yang saudara telah perbuat? Saudara, itulah sebabnya di dalam Yesaya 60 ayat 1, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Saudara, di dunia yang rongsok ini, di dunia yang penuh keputusasaan, di dunia yang penuh dosa, di dunia yang dicerminkan dari statistik tadi itu, Tuhan ingin kalau saudara telah mendapatkan terang Kristus, iman kepada Kristus yang menyelamatkan, harapan di dalam Kristus itu, maka saudara sekalian bagikan kasih dan pengharapan itu kepada sesama. Amin. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bagikan kasih dan pengharapan dalam Kristus kepada sesama yang rusak karena dosa dan putus asa. Amin. Apa yang dapat kita lakukan? Natal tidak boleh hanya berhenti dengan perayaan sukacita. Sukacita kita 1 jam ini, sambil 1 jam berjalan, orang-orang yang putus asa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Orang-orang yang kelaparan terlantar. Orang-orang yang terlibat karena dosa, melakukan dosa. Ribuan, jutaan. Apa yang dapat kita lakukan? Setelah ada satu kalimat menarik dari Mother Teresa berkata begini. Kita perlu memberi Kristus kesempatan untuk memanfaatkan kita. Untuk menjadi firman-Nya dan pekerjaannya. Untuk membagikan makanannya dan pakaiannya di dunia saat ini. Perhatikan berikutnya. Jika kita tidak memancarkan terang Kristus di sekitar kita, maka rasa kegelapan yang merajalela di dunia akan semakin meningkat. Di kalimat yang lainnya, Mother Teresa berkata begini, jika kita berhenti memperkatakan firman Tuhan yang menjadi terang itu bagi dunia itu, maka kita membuat gelap itu semakin kuat rasanya. Pertanyaan saya buat saudara malam hari ini, kalau saudara telah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, apakah engkau membiarkan dunia ini semakin gelap? Apakah engkau membiarkan dunia di sekitar kita semakin rongsok? Mari kita bawa terang Tuhan, kasih Tuhan, pengharapan di dalam Kristus itu kepada sesama kita. Amin. Mari kita ambil sikap berdoa. Lampu boleh dimatikan. Dalam sikap berdoa, saudara sekalian, izinkan saya bertanya, adakah saudara yang belum mengalami betapa berharganya kasih Tuhan yang menyelamatkan itu? Di malam Natal, Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya yang besar, pengharapan, keselamatan, supaya kita yang rusak karena dosa, tidak binasa karena dosa. Rusak, ya memang dosa telah merusak semua manusia. Tapi Tuhan ingin supaya kita tidak binasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang. Bukan untuk orang yang menganggap dirinya benar, tapi buat orang yang mau menyadari dirinya telah terimbas rusak karena dosa. Kalau Anda menyadari dosa itu,
menyadari keberdosaan Anda, menyadari bahwa hidupmu engkau membutuhkan Kristus, Sang Juru Selamat. Maukah engkau malam hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadimu? Supaya Natal ini enggak sia-sia. Apa yang berharga yang Tuhan sediakan, pengampunan dosa, hidup kekal, pemulihan hidupmu, engkau boleh rasakan, alami, karena Kristus menjadi Juru Selamat pribadimu. Maukah saudara menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadimu? Kalau ada di antara saudara yang mau menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi, supaya hidupmu yang rongsok boleh diampuni dosanya, dipulihkan, diberikan hak sebagai anak-anak Allah, diberikan hidup kekal, gak peduli seberapa rusak hidupmu. Malam ini Tuhan mau mengampuni. Kalau ada di antara saudara yang mau mengatakan, Tuhan ampuni dosaku, jadilah Juru Selamat pribadiku. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan ampunilah dosaku. Jadilah Juru Selamat pribadiku. Pulihkan hidupku Tuhan. Aku orang yang berdosa. Ampuni aku. Yang kedua, malam hari ini, biarlah menjadi malam di mana kita bukan hanya diterangi oleh firman. Sepulang dari tempat ini, maukah saudara menjadi terang Tuhan di dunia yang gelap, dunia yang rusak, yang rongsok ini? Kalau engkau telah mendengarkan berita indah yang begitu berharga, Kristus menyelamatkan, memulihkan. Maukah saudara pulang dari tempat ini, memberitakan, menyampaikan, menceritakan tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan itu. Ketika mulut kita berhenti memperkatakan terang keselamatan Tuhan, maka rasa kegelapan dunia ini akan semakin menjadi-jadi. Maukah saudara membagikan sukacita keselamatan itu? Mengatakan itu kepada orang yang saudara sayangi. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mau mengampuni dosamu. Kalau Anda ingat malam hari ini, nama-nama itu, bawalah dalam doa kepada Tuhan. Silakan prosesi untuk terang lilin.
Umatnya diperbaharui menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara yang telah memiliki lilin elektrik, silakan nyalakan lilin saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia malam Kristus lahir. Malam mulia malam, malam mulia. Saudara, dalam sikap berdoa, saya mengajak saudara sekalian meletakkan lilin elektrik saudara. Biasanya kita angkat lebih dahulu, tapi yang pertama ini mari kita letakkan di dada kita. Sambil lihat terang yang ada di dada saudara. Sambil doakan dan renungkan. Betulkah terang Kristus sudah menerangi hati dan pikiran saudara? Betulkah selama ini Anda telah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, bertobat, mengakui dosa dan pelanggaranmu, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, dan hidup di dalam terangnya? Untuk apa Natal kita rayakan kalau terang itu tidak pernah menerangi hati dan pikiranmu? Mari pikirkan, sudahkah hatimu diterangi oleh firman Tuhan? Bukan hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan menjadi penuntun untuk perjalanan hidupmu selama setahun ini paling tidak? Atau seringkali kita gagal, masih banyak rongsok, kerusakan-kerusakan dalam diri kita. Malam hari ini, doalah dalam hati. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Hidupku masih banyak rongsoknya, Tuhan. Saudara yang tadi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Ketika lilin di dadamu menerangi hatimu. Katakan, Tuhan, ampuni dosaku. Jadilah juru selamat pribadiku. Mungkin dosamu begitu rongsok selama ini engkau pikir tidak ada harapan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, justru untuk rongsoknya hidup di dunia ini, Tuhan Yesus datang ke tengah dunia. Malam ini Tuhan Yesus menyapa hidupmu. Mau memberikan pengampunan dan pemulihan untuk hidupmu.
Katakan, Tuhan, selamatkan aku, ampuni dosaku. Saya persilahkan saudara berdoa dalam hati. Serukan, panggillah Kristus Sang Juru Selamat itu. Tuhan, ampuni aku. Berikutnya mari kita angkat lilin. Tuhan juga memanggil kita. Terang Tuhan bukan hanya untuk hidup kita, tapi juga untuk menerangi sesama. Dunia yang rongsok ini, dunia yang tidak adil ini, tiap jamnya 809 orang meninggal karena kelaparan. Tiap jamnya 189 orang mati karena AIDS. Sementara kita 1 jam berkumpul di tempat ini, mereka meninggal. Dunia ini banyak orang yang putus asa. Setiap jamnya 120 orang meninggal karena putus asa, bunuh diri. Lalu di mana saudara? Di mana terang kita? Di mana harapan yang Tuhan berikan di Natal itu? Sudahkah kita berbagi untuk mereka supaya mencegah gelap ini semakin kuat? Maukah saudara menerangi sesama? Mari berdoa dalam hati. Ingat nama teman yang hidupnya masih belum mengenal Tuhan. Ingat teman kiri kanan kita, teman kantor kita, tetangga kita, saudara kita yang belum kenal Kristus. Mereka yang depresi, mereka yang putus asa. Biarlah akhir tahun ini mereka boleh merasakan harapan Kristus, sumber pengharapan. Kristus yang mau memulihkan hidupnya. Kalau boleh melalui mulut kita. Ketika kata-kata terang Tuhan itu berhenti keluar dari mulut kita, gelap itu rasanya semakin kuat. Maukah saudara menyampaikan berita keselamatan itu? Kita naikkan bait ketiga sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Bait ketiga. Katakan, Dia ajarku mengasihi sesama. Dia ajarku mengasihi sesama, kuasa Injil bagi manusia. Rantai dosa mengasihi sesama, namanya hapuskan penindasan. Mari naikkan kidung puji dan syukur, agungkan nama yang maha kudus. Kristus Tuhan, terpujilah namanya, mulia kuasa baginya selamanya. Mulia kuasa baginya selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga,
Malam hari ini Tuhan, biarlah menjadi malam yang berharga buat setiap kami. Precious, sebab Tuhan, hadir-Mu di tengah dunia begitu berharga bagi kami yang berdosa ini. Tuhan, hadir-Mu berharga membuat kami yang rusak karena dosa diubahkan, diampuni dosa kami, dipulihkan, diberikan hak sebagai anak-anak Allah, diberikan hidup kekal. Engkau ya Tuhan, membuat kami yang tidak berharga menjadi berharga bernilai. Natal ini precious. Engkau ya Tuhan yang bernilai membuat kami boleh berharga. Terima kasih untuk pengampunan dosa, pemulihan, hidup kekal. Tuhan, hari ini biarlah menjadi hari komitmen itu kami pulang. Kami boleh membawa berita yang berharga itu Tuhan. Di dunia yang rongsok ini Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan kami berkarya di dalam terang Tuhan. Beranikan kami memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan kami mengingat, ada nama-nama orang di sekitar kami, teman kami, keluarga kami, mungkin papa mama kami, atau anak-anak kami, suami atau istri kami. Mereka yang mengalami depresi, mengalami kesulitan hidup. Kami tidak rela kalau mereka meninggalkan dunia ini tanpa mereka mengenal Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh membawa terang Tuhan ke tengah dunia kepada mereka. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, silakan matikan lilin.